ulang tahun Sekolah Kristen Kalkulus Pematang Siantar. Shalom. Shalom untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian, nyanyi dan bersorak. Biarlah pujian ini boleh sungguh memuliakan. Mari kita dengar pujian ini bersama-sama. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Yesusku penyelamat. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, hibur dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan di hari ini kami bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, hari ini hari ulang tahun sekolah yang kami kasih, Sekolah Kristen Kalkulus Pematang Siantar. Dan di setiap jenjang dari TK, SD 1, SD 2, SMP dan SMA. Dan kami segenap Bapak Ibu guru, staf dan karyawan mengucap syukur ya Tuhan. Dan dari ucapan syukur kami ingin mendengarkan firman-Mu, kami ingin beribadah lagi dan banyak berdoa, khususnya di masa-masa pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami, jadilah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh kita bersyukur karena tahun ini kita masih bisa kembali merayakan hari ulang tahun sekolah kita. Sekalipun secara virtual, itu tidak akan mengurangi sukacita kita bersama. Mari kita naikkan satu pujian yang mengatakan bersyukurlah karena bahwasanya selama-lamanya Allah itu baik, Tuhan itu baik. Kita naikkan pujian bersyukurlah.
menyambutnya dengan sebuah penyembahan dan pujian kita. Bapa, sentuh hati. Mari Bapak Ibu, biarkan Tuhan menyentuh hati kita. Sebelum firman Tuhan melawat hati kita dengan kuasa melalui penyembahan. Aku mencintai segala yang ada sekarang. Tak pernah kami sendiri, pada sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa kami menyadari di dalam hidup kami, betapa ku menyadari di dalam hidup ini Kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup
Badan Pengurus Yayasan Kaum Kudus Indonesia Cabang Pematang Siantar, Direktur Pelaksana, para kepala sekolah, guru-guru, staf, karyawan, orang tua murid, dan para siswa kami yang kami kasihi. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih boleh mempunyai kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan di dalam acara syukuran hari ulang tahun Sekolah Kristen Kaum Kudus Pematang Siantar yang ke-55. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang menolong dan mengurapi hamba-Mu. Di tengah keterbatasan dan kekurangan, Engkaulah yang menambahkan karunia, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi kekuatan pertolongan bagi setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih, kami berdoa dan berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya diberikan tema yaitu bertumbuh dan bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Saya akan membacakan yang kita renungkan dari Filipi 2 ayat 12 sampai 18, tapi di awal ini saya akan membacakan di ayat yang ke-15 saja. Kita lihat Alkitab kita atau saudara bisa lihat di layar masing-masing. Filipi 2 ayat 15 mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 12 sampai 18, maka di situ Rasul Paulus meletakkan di ayat 15 itu di tengah-tengah ya. Jadi 12 sampai 14 ada 3 ayat, lalu 15, 16 sampai 18 ada 3 ayat. Semuanya 7 ayat. Yang di tengah-tengah itu ayat 15 itu menjadi satu tujuan atau menjadi satu impian nasihat daripada Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menginginkan supaya mereka menjadi bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Paulus menghendaki orang-orang percaya di Filipina menjadi bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Nah, saya kira tema yang kita gumulkan hari ini, grow and shine, ya, bertumbuh dan bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Setelah memasuki usia ke-55, apakah kita terus bertumbuh, terus bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan? Maka bagaimana langkah-langkah menuju ke situ? Nah, itulah yang akan kita gumulkan dari ayat 12 sampai ayat 18. Saudara yang dikasihi Tuhan, bercahaya itu sebetulnya juga sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 16. Pada waktu Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Di penutupnya Yesus mengatakan di ayat 16, Matius pasal 5, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Biarlah terang kita bercahaya, sehingga orang melihat perbuatan kita, kelakuan kita, sikap kita, lalu kemudian memuliakan Bapa di surga. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 tadi, Paulus ingin jemaat Filipi menjadi bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, diawali dengan satu ketaatan. Sekarang kita akan mulai melihat yang pertama dari ayat 12. Ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara sekalian, sebelum Paulus mengatakan kamu supaya menjadi seperti bercahaya seperti bintang-bintang di dunia, Paulus mulai dulu dengan meminta jemaat untuk senantiasa taat. Nah, Paulus ini merupakan satu pujian, kamu sudah senantiasa taat.
tapi tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi tetaplah terus taat. Dan itu merupakan bagian dari mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Jadi jangan salah paham saudara sekalian, bukan artinya di sini firman Tuhan mengatakan keselamatan itu harus dikerjakan, harus menjadi upaya manusia, perbuatan manusia lalu mendapat keselamatan. Bukan. Ya, keselamatan tetap merupakan anugerah Tuhan yang kita terima melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia telah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, dan siapa yang percaya menerima pengampunan dosa, penebusan, dan menjadi anak-anak Allah dan mendapatkan anugerah keselamatan. Itu yang diajarkan berulang kali di dalam firman Tuhan. Jadi di sini kata kerjakanlah keselamatanmu, ya, kerjakan berasal dari satu kata kerja di dalam bahasa Yunani yang artinya selesaikan, bring to completion. Keselamatanmu, seorang Bapak Gereja Yohanes Calvin mengatakan, adalah the entire course of our calling. Keselamatanmu berarti seluruh jalan panggilan kita sejak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi maksud Paulus di sini bahwa mereka sudah menerima anugerah keselamatan, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus yang merintis, yang membangun, yang mendirikan, yang mengumpulkan jemaat di Filipi menjadi satu gereja. Mereka sudah terima keselamatan dari berita Injil yang Paulus beritakan. Sekarang mereka kerjakan, yaitu menaati firman Tuhan, melayani, mengabarkan Injil, bersaksi, dan melakukan segala hal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, ternyata Paulus mendapat kabar pada waktu Paulus menulis surat ini, dia ada di penjara. Jadi orang yang dia kirim ke Filipi, lalu datang lagi kembali mengunjungi Paulus di penjara, memberikan kabar bahwa jemaat Filipi itu senantiasa taat melakukan firman Tuhan, senantiasa taat bersaksi, senantiasa taat mengabarkan Injil. Di tengah kesulitan, di tengah ancaman, di tengah tantangan, mereka tetap taat. Jadi Paulus memberikan suatu nasihat, suatu dorongan, suatu pujian, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kamu sudah kerjakan, tetap kerjakan. Kamu sudah taat, tetap taat. Dan dikerjakan dengan takut dan gentar, artinya dengan serius. Bukan saja waktu aku masih hadir. Berarti saudara jemaat ini, ketika Paulus di sana sudah merintis mendirikan jemaat di Filipi, gereja di Filipi, mereka taat, mereka semangat karena ada gembalanya, ada Paulus, ada yang memberikan dorongan, ada pemimpin yang karismatik, yang luar biasa berkarisma. Tetapi sekarang ketika Paulus sudah tidak ada di dalam penjara, Paulus menasihatkan, terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, saudara-saudara sekalian, ini satu peringatan bagi kita sekalian di tengah pandemi ini. Apakah kita tetap taat kepada aturan sekolah? Apakah kita tetap taat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita? Apakah kita taat menjalankan hidup kita, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Mari kita taat kepada prokes, protokol kesehatan. Mari kita taat pada waktu online study, belajar online secara daring. Guru-guru taat mempersiapkan pelajaran materi walaupun secara online atau onsite dengan satu semangat yang sama, dengan satu persiapan materi yang sama. Anak-anak ketika semangat belajar di sekolah, bisa datang ke sekolah, sekarang harus dengan daring. Banyak sekali keluhan dari orang tua, dari guru-guru juga, karena daring ini anak-anak cepat bosan. Bahkan sambil tidur-tiduran belajarnya, sambil mengerjakan yang lain tidak bisa fokus. Disinilah kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus taat. Kita kerjakan dengan takut dan gentar. Pada waktu dilihat orang, atau dilihat guru, atau oleh orang tua, atau tidak dilihat. Guru-guru waktu persiapan, waktu mengajar, dilihat kepala sekolah, atau tidak dilihat. Tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik. Di situ, kita setia kepada hal-hal yang kecil, kepada hal-hal yang tidak dilihat orang, maka Tuhan akan memberikan suatu hal-hal yang besar, bahkan suatu kesuksesan, satu pertumbuhan bagi kita. Contohnya, Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Yusuf di perjanjian lama. Dia dijual oleh abang-abangnya karena iri hati.
papa mereka lebih sayang kepada Yusuf. Akhirnya Yusuf dijual kepada orang Mesir, lalu orang Mesir itu dijual kepada Potifar. Dia sebagai budak. Potifar sering ke luar kota, dia tetap mengerjakan tugasnya sebagai budak dengan baik. Sampai di dalam Kejadian 39 itu dicatat Yusuf mengurus segala sesuatu yang ada di rumah Potifar. Dia tetap setia walaupun posisinya sebagai budak. Walaupun kondisi emosionalnya membenci abang-abangnya karena menjual dia. Tapi dia tidak jadikan itu fokus utama. Sekarang papanya tidak lihat dia, abangnya tidak awasin dia, orang asing yang menjadi majikannya, dia kerjakan dengan taat. Talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Dia bisa mengatur rumah Potifar dan segala bisnis yang ada di rumahnya dengan baik. Pada waktu dia mendapatkan godaan, tidak ada orang, lalu ada istri Potifar. Sebagai istri seorang pejabat tentu cantik. Dia menggoda Yusuf supaya tidur dengan dia dan tidak ada orang. Yusuf bisa melakukannya dengan bebas. Karena tidak ada yang melihat kecuali Potifar saja yang memang merayu dia. Tapi dia tidak mau. Dia katakan, semuanya sudah dikuasakan kepada saya oleh suamimu. Masakan aku melakukan kejahatan ini kepada Allahku? Jadi tidak ada orang lihat, tapi dia sadar. Ada Allah yang melihat, yang mengawasi. Sehingga ketaatan dia itu akibatnya membuat dia difitnah masuk penjara. Tetapi saudara, di penjara dia juga taat melakukan segala tugasnya sebagai nabi. Sampai dipercayakan kepada kepala penjara. Singkat cerita, dia taat sampai akhirnya Tuhan angkat dia menjadi pembesar di Mesir. Dia bisa menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan dan juga saudara-saudara keluarganya sendiri yang nanti akan menjadi cikal bakal bangsa Israel yang besar. Jadi luar biasa sekali, bukan? Contoh dari Yusuf. Demikian juga contoh dari kehidupan Daniel, Sadrak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel di kitab Daniel. Mereka dibuang ke Babel. Mereka sudah tidak diawasi oleh tua-tua orang Yahudi, oleh orang tua mereka. Tapi mereka mengerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka dengan baik. Mereka ditawarkan makanan, minuman raja yang luar biasa. Mereka tidak mau, mereka taat kepada firman Tuhan. Mereka tidak mau menajiskan diri. Akhirnya mereka bertumbuh menjadi orang yang lebih sehat, lebih kuat. Dan ketika mendapat ancaman, ada yang diancam masuk ke gua singa, ada yang diancam masuk ke dapur perapian. Mereka tetap taat, senantiasa taat kepada Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan membuat mereka berhasil menjadi pembesar, bahkan sampai bangsa asing itu mengakui Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita senantiasa taat, maka kita akan dibuat Tuhan untuk bertumbuh, grow, dan bahkan menjadi bercahaya, bersinar. Dan orang-orang bisa melihat ketaatan kita itu, semangat kita itu, lalu memuliakan Bapa Yesus. Berikutnya bagaimana kita bisa grow and shine, bertumbuh, berkembang, dan bercahaya, bersinar bagi kemuliaan Allah. Ayat 13 di sini mengajarkan kita untuk senantiasa bersandar pada anugerah Allah. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 1 ayat 6, Paulus juga mengingatkan di dalam awal-awal suratnya sebelum ayat 13 ini, bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi di satu sisi Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, tapi di sisi yang lain Paulus juga memberikan penghiburan, kekuatan dan motivasi bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi baik kemauan kamu itu pun maupun pekerjaan kamu itu pun Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Sehingga ini merupakan satu bagian bagi kita untuk terus bersandar kepada anugerah Allah. Kita berusaha melakukan yang terbaik, tapi kita jangan lupa bahwa semua perbuatan kita yang baik, yang taat, yang setia itu, yang kita kerjakan itu juga karena anugerah Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk mengerjakan yang baik itu. Tuhan kita sudah memulai pekerjaan yang baik di kalangan kudus pematang siang 55 tahun. Dia akan terus meneruskannya. Dan itu membuat kita sadar
apapun prestasi kita hari ini, dari fasilitas, dari gedung, dari sumber daya manusia, dari guru-guru yang berkualitas yang lumayan, dari siswa, guru-guru yang baik, maupun dari siswa-siswi yang berprestasi, bahkan berprestasi internasional. Jangan lupa, memang kita sudah bekerja keras, tapi jangan lupa ini juga adalah anugerah Tuhan yang memberikan kepada sekolah kita bisa berkembang dengan baik. Saya jadi teringat cerita tentang ulang tahun Gereja Kristen Dalam Kudus beberapa tahun yang lalu, kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya masih pelayanan di Pematang Siantar dan saya berkhotbah pada hari ulang tahun. Panitia mengatakan kita mau undang anak-anak juga hadir dalam kebaktian perayaan ulang tahun supaya mereka tahu sejarah Kalam Kudus. Dan saya diminta dalam khotbah itu juga menceritakan sejarah Kalam Kudus Pematang Siantar. Nah, karena anak-anak yang hadir, saya pikirkan caranya gimana anak-anak ini supaya nggak ribut, supaya konsentrasi dengan khotbah. Lalu saya katakan anak-anak dalam khotbah 1-2 menit, 3 menit saya akan kasihkan kuis tanya jawab. Siapa yang bisa jawab, anak-anak dengar baik dapat hadiah. Dengan demikian mereka tertarik mendengarkan. Karena mereka akan mendapatkan hadiah. Ya, saudara-saudara sekalian, ketika saya menceritakan bagaimana di awal ya, almarhum pendeta Timothy Chandra mulai dari sebuah persekutuan yang kecil, lalu menjadi gereja, lalu mulai membangun TK, SD, SMP, sampai SMA. Saya ceritakan perjuangan para pendahulu-pendahulu kita, baik di gereja maupun di sekolah, bagaimana mereka mengorbankan air mata, mengorbankan harta, mengorbankan waktu, berjuang luar biasa, sehingga ada gereja dan sekolah Kristen Dalam Kudus di Pematang Siantar. Dan semuanya itu mereka lakukan dengan berlutut, dengan berdoa, dengan terus bersandar kepada Tuhan. Dan saya simpan pertanyaan tentang siapa yang merintis dan memulai gereja dan sekolah Kristen Dalam Kudus di Pematang Siantar, yaitu almarhum pendeta Timothy Chandra, di bagian khotbah saya yang terakhir. Setelah saya mau selesaikan khotbah saya, lalu saya sampaikan kuis. Ya, karena di awal sudah sejarah, lalu masuk firman Tuhan, sehingga sejarahnya di depan. Setelah itu firman Tuhan, tapi di belakang saya tanya kembali tentang sejarah Dalam Kudus Siantar. Saya tanya anak-anak, siapa yang mendirikan gereja dan sekolah Kristen Dalam Kudus di Pematang Siantar? Siapa yang merintis, memulai, dan mendirikan? Karena mungkin saya ceritakannya di awal, lalu masuk firman Tuhan, mereka sejenak terlupakan. Kira-kira 5-10 detik, ada seorang anak TK, angkat tangan. Dia bilang, Pak Pendeta, muse. Saya tahu, ini anak TK, anak remajanya nggak jawab, anak SD-nya nggak jawab. Ayo, siapa? Jawab. Dia jawab, yang dirikan Kalam Kudus Siantar adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia teriak 2-3 kali, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya tanya jemaat waktu itu. Ini jawabnya Tuhan Yesus. Jadi kasih hadiah enggak? Dalam hati, saya berharap dia menjawab almarhum pendeta Timothy Chandra. Tapi ternyata dia jawab Tuhan Yesus. Kasih hadiah tidak? Saudara yang mendengarkan melalui online ini, kasih hadiah tidak? Saya yakin jawaban kita semua adalah hadiah yang kita kasih. Karena jawabannya benar. Walaupun memang betul almarhum pendeta Timothy Chandra yang dipakai Tuhan, yang menjadi alat Tuhan, yang menjadi hamba Tuhan, memulai, merintis, dan mendirikan GKKK Pematang Siantar dan SKKK Pematang Siantar. Tapi jangan lupa, visi itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Kemauan itu datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Mulai rintisan itu, panggilan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan gereja maupun sekolah ini adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita hanyalah hamba-hamba yang dipercayakan untuk mengurus dan mengelola. Oleh karena itu, mari kita jangan merasa sombong dan hebat karena kemampuan kita untuk membangun gereja atau sekolah ini dengan sedemikian luar biasa bertahun-tahun. Tapi kita harus rendah hati. Kalau kita mau terus maju dan melangkah dan bertumbuh, kita harus rendah hati, kita mengakui bahwa semua ini anugerah Tuhan. Semua ini adalah pekerjaan Tuhan yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Dan di dalam terjemahan yang lain, saudara, kata kerelaannya adalah menyenangkan hati Allah. Misalnya bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Alkitab yang terbuka, versi terjemahan Alkitab yang terbuka atau AYT mengatakan Allah yang bekerja di dalam kamu baik mengingini maupun untuk mengerjakan apa yang menyenangkannya. Terjemahan bahasa Inggris, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Jadi sebetulnya Allah yang mengerjakan dalam diri kita, dalam setiap guru, dalam setiap badan pengurus, dalam setiap pemimpin sekolah, direktur, guru-guru, dan semuanya kita. Allah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan kita untuk suatu pekerjaan yang menyenangkan hati Allah. Saya berharap kita amin dengan kebenaran firman Tuhan ini. Maka itu kalau kita mau terus bertumbuh dan bersinar, jangan lupa kita terus berharap, bersandar kepada anugerah Allah. Luar biasa sekali bukan? Pada ayat 12 dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu, senantiasa taat. Tapi Paulus menyadari kadang-kadang kita bisa putus asa, kita bisa kecewa, kita bisa mundur. Lalu Paulus di ayat yang ke-13 menguatkan kita. Allah yang mengerjakan. Mari kita minta kepada Allah. Pada waktu kita merasa kita sudah sulit untuk taat, kecewa, merasa banyak kesulitan, banyak tantangan, mari kembali datang kepada Allah karena firman Tuhan berkata memang Allah yang mengerjakan segala kemampuan dan pekerjaan untuk menyenangkan hatinya. Di dalam tafsiran bahasa Inggris seorang penulis mengatakan, what do we do when we don't feel like obeying? Apa yang akan kita lakukan ketika kita lemah? Kita merasa kita sudah nggak bisa taat. Kita sudah merasa kita menyerah. Kondisi pandemi terus-menerus seperti ini. Menyerah bagaimana? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia bersama kita. Dia bergumul bersama-sama dengan kita. He wants to come alongside us and be within us to help. Dia mau bersama-sama dengan kita dan ada di dalam kita untuk menolong. God helps us want to obey Him and then give us the power to do what He wants. Allah menolong kita supaya ingin menaati Tuhan dan memberikan kepada kita power, kuasa untuk melakukan apa yang Dia inginkan untuk menyenangkan hatinya. The secret of a changed life is to submit to God's control and let Him work. Rahasia untuk sudah hidup yang berubah, yang bertumbuh adalah tunduk kepada kedaulatan Allah, kekuasaan Allah, dan biarkan Allah bekerja dalam hidup kita. And God, ask God to help you want to do His will. Mintalah kepada Allah, beranugerah memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan kehendaknya. Saudara-saudara sekalian, berikutnya bagaimana kita grow and shine for the glory of God. Bagaimana bertumbuh dan bercahaya bagi kemuliaan Allah. Ayat 14 dikatakan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15 mengatakan, supaya sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lalu kemudian 16 mengatakan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18, dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Di sini Paulus ingin mengatakan, kalau kita mau menjadi seperti bintang-bintang di dunia, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sikap ini jangan kita teruskan, tapi sikap kita rubah menjadi sikap bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian ayat 16 katakan, sambil berpegang pada firman kehidupan. Tadi kita diminta taat, kerjakan keselamatan. Kita diminta bersandar pada anugerah Tuhan. Dan juga sekarang kita diminta berpegang pada firman Tuhan. Firman kehidupan. Seberapa taat kita pada firman Tuhan. Seberapa rajin kita membaca dan merenung firman Tuhan. Kalau kita ingin bertumbuh, Mazmur pertama mengatakan, orang yang bertumbuh menghasilkan buah itu
merenungkan firman-Nya siang dan malam, sehingga ia menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah setiap musimnya. Yesus juga mengatakan barang siapa mau bertumbuh, menghasilkan buah, dia harus tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya. Seberapa jauh, seberapa dalam kita mau belajar mendalami firman Tuhan dan terus bergumul dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dari sanalah sumber kehidupan, dari sanalah sumber hikmat, sumber bijaksana, sumber motivasi, sumber pengajaran, sumber teguran, sumber perbaikan hidup dan perilaku dan pedoman kita. Mari kita terus berpegang kepada firman Tuhan. Setiap hari adik-adik kita dan guru-guru mengadakan meditasi pagi. Setiap minggu sekali ada kebaktian siswa. Setiap beberapa waktu sekali ada persekutuan guru-guru yang belajar kepada firman Tuhan. Apakah kita berpegang pada firman Tuhan dalam hidup kita, dalam perkataan kita, dalam cara kita mengajar, dalam cara kita bersosialisasi dengan lain, dan dalam cara kita menghadapi kesulitan karena pandemi. Apakah kita berpegang pada firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita? Ya, saudara-saudara sekalian, pada akhirnya Paulus mengatakan bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita. Pada waktu ayat 14 dikatakan lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lalu ayat 17 dan 18 dikatakan kamu harus bersukacita. Harus bersukacita. Mengapa saudara-saudara sekalian? Kalau kita terus bersungut-sungut, kita terus berbantah-bantah, maka kita menghabiskan energi, emosi, perasaan untuk hal-hal yang sebetulnya kurang penting bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Kita terjun ke dalam emosi-emosi negatif. Kita terjun ke dalam menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Sedangkan pekerjaan Tuhan masih banyak yang harus kita kerjakan. Bukan berarti tidak boleh komplain, tidak boleh kritik. Bukan, tapi jangan jadikan sungut-sungut atau bantah-bantah itu menjadi satu kebiasaan. Jangan. Mari kita jangan bersungut-sungut. Apapun kondisi kita sekarang, firman Tuhan mengingatkan, kita bersandar kepada Tuhan. Kita ganti dengan sukacita. Saudara Rasul Paulus, itu waktu tulis Filipi ini ada di dalam penjara. Tapi dia bisa menulis dengan sukacita, dia bisa menulis dengan motivasi, dia bisa menulis dengan kata-kata yang positif, yang membangun, yang memberikan pertolongan. Bahkan saudara tahu lihat di pasal 4 ayat 2 sampai ayat 5, di situ muncul lagi sukacita, tetapi diawali dengan supaya jemaatnya jangan berbantah-bantah dan bersungut-sungut satu dengan yang lain. Filipi pasal 4 ayat 2, Paulus sudah mulai menyebut nama. Tadi hanya nasihat, jangan sungut-sungut, jangan bantah-bantah. Pasal 4 ayat 2 dikatakan, Eudonia ku nasihati, Sindike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi Paulus di sini ingin mengatakan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah, tapi kalian bersehati, menyatukan hati, bersatu untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Lalu ditutup di ayat 4 dan 5, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi perkataan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, kalau kita berbantah-bantah terus, kalau kita bersungut-sungut terus, sulit rasanya untuk bisa bersukacita. Nah, di dalam syukuran 55 tahun, salah satu yang membuat kita bisa kehilangan sukacita adalah kalau kita masih menyimpan sakit hati, kebencian, dendam, kemarahan, kekecewaan. Ini waktunya untuk boleh kita berdamai, saling memaafkan, saling mengampuni, saling memberikan dorongan semangat untuk maju bersama-sama, bertumbuh dan bersinar bagi kemuliaan Allah. Jika di antara kita, baik para pemimpin
guru-guru, staf karyawan, ataupun di antara siswa, ataupun siapapun saudara sedang menyaksikan daripada khotbah ini, masih menyimpan sungut-sungut, masih menyimpan bantah-bantahan, masih menyimpan dendam, benci, marah, kecewa, selesaikanlah itu. Selesaikanlah konflik. Berdamailah, memaafkanlah, dimaafkanlah. Sehingga kita bisa senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Dan kita bisa bertumbuh dan bercahaya bagi banyak orang. Sehingga waktu dan fokus dan pikiran dan perasaan kita bukan tertumpu kepada hal-hal negatif yang tidak ada gunanya. Tapi kita pikirkan bagaimana menaati firman Tuhan. Maju dan terus bercahaya bagi banyak orang. Demikianlah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur menjadi juga bagian dari Sekolah Kristen Talang Kudus Pematang Siantar cukup lama karena saya dari SD, dari TK sampai SMA di Talang Kudus Pematang Siantar. Setelah saya kuliah bahasa Inggris, selesai SMA saya kuliah bahasa Inggris, saya pulang lagi ke Pematang Siantar ngajar bahasa Inggris 2 tahun. Setelah itu saya sekolah Alkitab di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang selama 4 tahun. Pada waktu saya selesai, saya harus praktek pelayanan. Pada waktu itu saya ada rasa sungut-sungut juga seperti dari nasihat firman Tuhan. Saya bersungut-sungut kenapa? Saya sudah pernah minta kepada gembala sidang pada waktu itu dan juga beberapa rekan senior, kalau boleh janganlah minta saya ke Seminari Alkitab Asia Tenggara, janganlah minta saya untuk pulang praktek. Saya minta saya kalau boleh diutus dulu ke kota yang lain, ke pulau yang lain, kota besar, kota kecil, atau pulau yang jauh, nggak apa-apa. Karena saya ingin menikmati dulu pengalaman pelayanan di gereja yang lain, di lokasi yang lain, di budaya yang lain, di pulau yang lain. Kalau pulang ke Siantar rasanya saya balik kampung. Yesus pernah mengatakan seorang nabi tidak dihormati di kampungnya sendiri. Saya juga ada perasaan takut nanti saya orang Siantar pulang lagi ke Siantar, kira-kira dihargai nggak ya, didengar nggak khotbah saya ya, pelayanan saya bagaimana ya, macam-macam saya komplain di dalam diri saya sendiri, saya juga komplain bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan oleh seminari, akhirnya saya pulang. Nah, saudara-saudara sekalian, saya berusaha untuk melakukan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan meskipun saya pernah bersungguh-sungguh. Lalu saya kerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan semampu saya. Saya bukan orang yang sangat pintar, sangat cerdas. Bukan saya orang yang biasa-biasa, orang yang rata-rata saja. Hanya saya memang punya kerinduan untuk terus belajar, baca buku, ikuti seminar ini dan sebagainya. Jadi ketika saya pulang, saya diberi kesempatan untuk jadi wakil kepala sekolah SD, pembina rohani, guru SD, lalu pernah berpindah di SMA pembina rohani, kemudian guru agama, lalu pindah lagi ke SD, waktu itu memulai lagi air learning, saya di sana lagi bantu pelayanan dan sebagainya. Lalu banyak kesempatan saya boleh kasih pembinaan ke guru-guru, ke murid-murid, kebaktian, retret dan sebagainya, berjumpa dengan orang tua murid dan sebagainya. Saya lakukan semua itu sebaik atau sebisa mungkin yang saya lakukan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi siapa tahu saudara yang dikasih Tuhan, satu hari saya dipilih dan harus ditugaskan pindah ke Jakarta sebagai sekretaris sinode Gereja Kristen Talang Kudus. Sudah lebih kurang 4 tahun saya di Jakarta dan melayani sebagai sekretaris. Saya kembali merenungkan, ternyata rencana Tuhan menempatkan saya di Pematang Siantar dengan berbagai pergumulan yang ada, pengalaman yang ada, sangat memperkaya saya untuk boleh melayani sebagai sekretaris. Jadi saudara saya yang awalnya minta tidak pulang ke Siantar, tapi akhirnya harus dipulangkan ke Siantar selama lebih kurang 13-14 tahun. Pada saat ini saya diberikan kesempatan, khususnya sebelum pandemi, boleh berkeliling ke banyak sekolah dan gereja Kristen Talang Kudus yang ada di seluruh Indonesia. Lebih kurang hampir mungkin 20 kota dan beberapa pulau yang ada Talang Kudus, GKKK dan SKKK saya kunjungi. Dan di dalam setiap kunjungan saya hampir
mengisi acara di gereja baik dan di sekolah, baik untuk guru-guru, orang tua siswa maupun untuk para murid. Karena itu memang passion dan kerinduan saya bisa berbagi. Dan ketika berbicara dengan guru-guru, dengan orang tua murid, dengan para kepala sekolah, dengan para pemimpin-pemimpin gereja dan sekolah, kebanyakan saya menceritakan kembali pengalaman-pengalaman indah, suka dan duka, perjuangan-perjuangan yang pernah saya jalani bersama dengan Bapak Ibu guru di Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Dan itu menjadi satu kekuatan, satu motivasi, satu masukan, usulan, ide yang baik bagi banyak sekolah-sekolah Kalam Kudus yang ada di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, awalnya saya bersungut-sungut, tapi hari ini saya merasakan semua pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita tidak perlu bersungut-sungut. Sesulit apapun, semenantang apapun, kita boleh kecewa, kita boleh mengungkapkan kesusahan hati, tapi jangan jadikan kebiasaan. Tapi pikirkan juga sisi-sisi apa yang membuat kita tetap bisa bersyukur dan bersuka cita. Banyak kesulitan, tapi juga banyak berkat-berkat yang kita alami bersama Tuhan di tengah-tengah pandemi. Saudara-saudara, saya juga banyak mendengar dari para guru-guru senior bagaimana mereka setia mengabdi di Sekolah Kristen Kalam Kudus. Tuhan memberkati mereka, anak-anak satu persatu bisa kuliah, bisa S2, bahkan ada yang S3, bahkan ada yang kuliah ke luar negeri. Jadi saudara, jangan putus asa, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, tetapi tetap memuliakan nama Tuhan. Kepada siswa-siswi, mari kita tetap senantiasa taat, dan kita semuanya bersandar pada anugerah Tuhan. Kita semuanya berpegang pada firman Tuhan dan senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, supaya kami boleh terus bertumbuh, terus bercahaya bagi dunia ini. Di dalam kami memperingati dan bersyukur atas anugerah Tuhan kepada sekolah kami selama 55 tahun ini. Biarlah kami ingat akan firman Tuhan yang mengajar kami untuk senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan kami. Untuk kami senantiasa boleh berpegang pada firman Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa bersandar kepada anugerah Tuhan. Dan untuk senantiasa boleh bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Meskipun situasi sangat sulit di tengah pandemi ini. Tapi biarlah kami tetap percaya akan anugerah, akan pertolongan, akan kedaulatan, akan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami, keluarga kami, sekolah kami, anak didik kami semuanya. Hamba mau berdoa untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, biarlah Tuhan terus menolong, memberkati, boleh terus bertumbuh menjadi berkat bagi kota Pematang Siantar. Dengarlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, selamat ulang tahun, shalom, amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah bersama-sama kita dengarkan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang diberitakan bagi setiap kita boleh membuat kita semakin semangat dalam bertumbuh dan bersinar bagi Allah. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Terima
Bapak Ibu Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita sudah selesai. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Sungguh luar biasa di usia yang ke-55, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya agar kita mau bertumbuh dan bersinar hanya bagi Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat Tuhan yang akan memampukan kita untuk terus bertumbuh dan bersinar bagi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai dan mari kita terus berjuang agar kita bisa bertumbuh dan bersinar bagi Allah. Shalom. Happy birthday Sekolah Kristen Kalam Kudus. Jaya selalu melayani Tuhan. We love Kalam Kudus. Hoas Amanginang. Selamat ulang tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Semoga Kalam Kudus semakin jaya menghayati Amanginang. Shalom bagi kita semua. Saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar yang ke-55. Semoga Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar semakin jaya dan berkembang dan dapat menjadi saluran berkat bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. 祝先达升到学校55周年纪念，愿神祝福东市，积心努力，为小李的福音行动，步步高升，坚持从天上来的意向，透过教育扩展神的国度，成为大众的祝福。 Selamat ulang tahun untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ke-55. Semoga Kalam Kudus semakin jaya, semakin maju, semakin berkembang, dan menjadi terang bagi sekitarnya. Terima kasih sudah mendidik kami menjadi anak yang lebih baik, lebih mengenal Tuhan, lebih disiplin, dan lebih mengasihi sesama. Semoga di masa yang akan datang, Sekolah Kalam Kudus dapat menjadi teladan dan menjadi berkat buat kota Pematang Siantar tercinta. Kiranya keluarga besar Kalam Kudus, dari pengurus yayasan, kepala sekolah, guru-guru, siswa, orang tua, sampai pegawai, beserta seluruh keluarga, selalu dilindungi, diberi kesehatan, dan senantiasa diberkati Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Sekolah Kalam Kudus. We love you dan Tuhan memberkati. Amin. Happy birthday Kalam Kudus. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Kalam Kudus. Happy birthday to you. Hello everyone, my name is Fali Jazan and I'm from SD Kristen Kalam Kudus 2 Pematang Siantar. Today, I want to say happy 55th birthday to SD Kristen Kalam Kudus 2 Pematang Siantar. Firstly, I want to say I'm really thankful to the teacher and all the staff in the school. They are really kind, really helping us, they are really smart, and they are really diligent. I'm really happy I can study in this school. Their education is nice and their kindness too. And I want to say I'm really thankful to the teacher, really thankful. Why? Because sometimes our work is a lot and we are really struggling at it. Yeah, and the teacher will come and help us, and that's really helping because it makes our work a lot more easier. And sometimes I can't even answer the question. Like I'm really struggling and really stuck at that question. But the teacher will come and teach me, and that's really helping. I can answer the question easily. And really thankful to the staff too. Why you all are really helping. Yeah, especially for the security. Thank you so much. And I really hope this school will be the best, can make a big success, can be a mentor for all the kids that want to study. And I really hope this school can be really better. Yeah, but the school is already really nice. And firstly, I want to say again, thank you for the principal, first principal, and all the teacher to teach us the polite. Thank you so much. You really become a mentor of our life. And once again, I want to say happy 55th birthday to SD Kristen Kalam Kudus 2 Pematang Siantar. Wish this school all the best. Tiur marsinona ido di igil ni Jesus tok tong marsinona panondang doho tutu. Horas Hami saluhut guru staf dohot karyawan SD Kristen Kalam Kudus 2 Mandok. Selamat ulang tahun Napa 55 tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Tanghiang nami saya Lami Pasu-Pasu Debatama Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar Nata Olongyon asa gabe pasu-pasu tu akajolma disandok lihat ni Portibion. Jala toktong diramoti debata lumobi dina mengadopi pandepi kopi sapulusia namasan mayon. Sahali nari hami mandok. Selamat ulang tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Debata Mama Sumasu. Horas, horas, horas. Shalom. Selamat pagi Mahubantah Haganupan. Saya Andohar Hita tetap ibagas nasehat. Janah ipasu-pasu Tuhan naibata. Tarpuji magorani Tuhan. Halani idop ni uhurni. Boy pehita ibagas nasehat. Itongah-tongah situasi pandemik COVID-19 on. Au Elgiva Saragi kelas 6 Matius SD Kristen Kalam Kudus 1 Pematang Siantar. Padashon selamat ulang tahun pa-55 hon hubani sekolah Kalam Kudus Pematang Siantar. Jayalah sekolahku, tetap maju, berkembang, ibagas pasu-pasuni Tuhan. Tonggoku hubani Tuhan, ase haganup guru, kepala sekolah, karyawan, pakon ganup pegawai hubani TK, SD, SMP, SMA, ibagas para motion ni Tuhan. Horas, 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 diate tupa.
祝先大圣道学校第55周年的生日。我希望先大圣道学校继续进步和发展，所有的学生将来可以成功。 Hello, good morning. I'm Kesara Faisova. Would like to wish a happy birthday to the 55th Kalam Kudus Christian School Pematang Siantar. Hopefully it will become an exemplary school and produce students with character, ethics, and high knowledge. Thank you. Shalom, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Saya Bantu Gultom, SPD, MTH, Guru SD Kalam Kudus Pematang Siantar, mengucapkan selamat ulang tahun Sekolah Kalam Kudus Pematang Siantar yang ke-55. Semoga Sekolah Kalam Kudus Pematang Siantar tetap maju dan semakin berkembang dalam pendidikan dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Saya berdoa agar Sekolah Kalam Kudus Pematang Siantar tetap berdiri kokoh dan semua guru, kepala sekolah, karyawan, dan staf pegawai yang ada di sekolah ini sehat, panjang umur, dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. I'm Chelsea Priska Tambul from SMP Kristen Kalam Kudus. I wish that Kalam Kudus School would shine more brightly to be the light for a lot of students in Indonesia. I'm really grateful to pursue my education here because I've enjoyed the learning process so much, from the warm love and caring from the best teachers, diverse with friends, fun school activities, and many more. Hopefully, Kalam Kudus will always be the best school and bring more and more wonderful generations. May Jesus Christ, as the center of our school, keep us in His heart forever. Amen. Happy Shalom. Horas. Upertandaon ma diriku, Goarhu, Luki Pasca Immanuel Hutahayan, Kalas Siabe, Sekolah SMP Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Parjolo hita mandok maliate tutuhatta debata pardenggan basai. Ala di Leodo sampai tikion gonok marumur 55 tahun sekolahta Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Saya dipasu-pasu tuhatta ma, saya lam tudenggana, saya lam terbarita ma gowarna. Suang songoni, yayasan, guru-guru, dohot sude dakdanak namar siajar di sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, asal gabe las ni roha, di tonga-tonga bangso, di tonga-tonga masyarakat, tarlumobi ma, di jolo ni tuhatta. Sahalinai hudok kami, selamat ulang tahun mas sekolahta Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, nama rumur 55 tahun. Ima sian hataku, mau liate ma dihita sude saluhutna, mau liate ma tutuha Yesus, Tuhan Yesus mangaromati. Horas, horas, horas. 感谢神带领了我们一同走到此时此刻，
今天是我们先达升道学校55周年的纪念日。在这美好的时刻里，我们再次回想神如何带领我们的学校走到今天这一步。深信这55年来有许多点点滴滴的回忆，有许多甜酸苦辣的经历。但愿这一切能让我们看出神奇妙的双手不断地引领着我们，神的同在不断地随着我们。但愿先达升道学校栽培更多的基督门徒，培育更多的优秀人才，创造新的辉煌。55年之久，灿烂成绩历历在目。55年之际，灿烂成就永远延续。愿一切尊贵荣耀都归给我们的神。大家好，我叫伊凡娜 Joycelyn， 是先达升道学校高2理科班的学生。我代表同学们祝愿先达升道学校55周年生日快乐！一马当先，再接再厉，不断创新，培育虔诚和优秀的人才，桃李满天下，扬四海，硕果累累，荣耀上帝。Happy 55th anniversary to Kalam Kudus Christian School Pematang Siantar. May you grow and shine more for the glory of God. Dengan berjalannya sang waktu yang telah membawa kita pada saat ini. Selamat hari ulang tahun untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus. Sekolahku, sekolahmu, sekolah kita yang kita cintai. Semoga dengan bertambahnya usia, sekolah ini semakin banyak mencetak generasi unggul bagi bangsa dan negara. Generasi yang tak hanya cerdas akalnya, namun juga baik akhlak dan akan budi pekertinya. Generasi yang tak hanya kaya ilmu, tetapi juga yang mampu menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga juga guru dan siswa Sekolah Kristen Kalam Kudus bisa menjadi teladan bagi semua masyarakat pada saat ini dan juga di masa yang akan datang. Horas, Panorang Doma Mambuanhita das Hubani Sonarion. Selamat ulang tahun ke-55 hon, Sekolah Kristen Kalam Kudus. Sekolahku, sekolahmu, sekolah tanah hoholong hita. Ando harma bani namar tambahni umuron, sekolah tahun boy menubuhkan generasi unggul bani bangsa tahun. Generasi nalang pitah pintar, tapi boy marparlahon adear. Generasi nalang pitah pintar, tapi boy makorjahon hapen toron niai bani hagoluhan hari-hari. Ando harhoma guru pakon siswa sekolah Kristen Kalam Kudus, boy gabe teladan, bani haganuk, sonari dasubani arina lauroh. Selamat hari jadi yang ke-55 Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Lanjutkan pelayanan pendidikan yang terbaik dan inovatif bagi anak-anak bangsa untuk kemuliaan Tuhan kita. Selamat ulang tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar yang ke-55. Kiranya sekolah ini bisa terus menjadi wadah pendidikan dan pembinaan karakter bagi generasi muda Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-55 Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Tetaplah berjuang dan berkarya dalam dunia pendidikan, menangkan jiwa-jiwa muda bagi Kristus. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar yang ke-55. Kiranya Tuhan lebih mempercayakan lagi perkara-perkara besar khususnya di bidang pendidikan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ke-55 Sekolah Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Tetaplah bertumbuh, bersinar, dan membangun generasi muda yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berdaya guna. Soli Deo Gloria. Selamat
Yes, yes. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Sekolahku Kalam Kudus, selamat ulang tahun. Dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi,